Terima kasih Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Tadi di jalan gimana? Tapi lancar, cuma sedikit macet aja dikit. Oh, ya biasalah ya Bandung macet. Iya betul, mana panas lagi sih. Iya. Mbak Sipa sebelumnya tadi kan ngechat saya ya pas kemarin. Nah, tujuannya apa sih Mbak Sipa? Sekarang saya mau coba konseling sih gitu Pak. Oh, mencoba konseling. Sebelumnya pernah mencoba konseling? Belum sih, ini pertama kali. Oh, pertama kali. Sebelumnya mengetahui nggak itu konseling itu apa? Saya tahu sedikit sih mengenai konseling gitu, dan yang saya tahu konseling itu memberikan bantuan dari sang ahli seperti Bapak gitu ya kepada orang-orang yang mengalami masalah di hidupnya sih gitu, Pak. Oh iya betul. Nah, ini konseling itu benar tadi yang dijelaskan oleh Mbak Sipa. Jadi proses pemberian bantuan dari seorang ahli seperti saya kepada individu yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam proses konseling juga ada kode etik. Jadi kerahasiaan data dan cerita-cerita yang disampaikan nanti oleh Mbak Sipa akan terjamin gitu si kode etik ini, dan datanya akan kami rahasiakan. Oke, baik, saya percayakan ke Bapak Pak. Baik. Ya, jadi begini Pak, sekarang kan saya seorang mahasiswi semester 6 ya. Nah, sejak semester 4 itu saya nilainya terus turun gitu, nilai IPK saya. Jadi saya tuh merasa kecewa dan kesal gitu terhadap diri saya sendiri karena IPK saya terus turun gitu, dan saya juga tidak melakukan konseling atau tidak melakukan pembicaraan dengan orang tua karena saya merasa takut gitu ya, takut orang tua saya juga merasa kecewa terhadap saya gitu. Nah, di sini juga saya sebenarnya saya sudah melakukan rencana-rencana seperti to-do list gitu untuk bisa menaikkan IPK saya, tetapi saya tidak merencanakan itu gitu dan tidak merealisasikan si rencana itu gitu Pak. Oh, jadi Mbak Sipa merasa sedih dan kecewa ya karena nilai IPK-nya terus menurun. Dan Mbak Sipa juga udah melakukan rencana seperti to-do list tapi tidak terrealisasikan ya. Iya betul Pak, seperti itu. Nah, kira-kira faktor penyebab apa sih yang membuat IPK-nya itu turun setiap semesternya? Jadi saya merasa tidak percaya diri gitu terhadap kemampuan saya karena saya melihat teman-teman saya sudah jauh dari saya gitu ya, sangat hebat, sedangkan saya masih gini-gini aja gitu. Jadi rasa ketidakpercayaan diri saya itu membuat saya jadi tidak melakukan to-do list yang sudah saya rencanakan gitu Pak. Oh, mengapa Mbak Sipa tidak yakin gitu dengan kemampuan Mbak Sipa sendiri? Karena ya tadi pemikiran saya tidak punya kepercayaan diri yang akhirnya tidak melakukan to-do list itu gitu. Jadinya saya pesimis terhadap apapun. Oh, jadi Mbak Sipa merasa tidak percaya diri karena melihat kemampuan teman-teman yang lebih tinggi dari Mbak Sipa. Jadi Mbak Sipa pun agak sulit untuk melakukan rencana-rencana tersebut ya. Iya betul seperti itu. Lalu ketika Mbak Sipa tidak melakukan rencana atau to-do list tersebut, kegiatan apa yang setiap harinya Mbak Sipa lakukan? Biasanya saya seringnya jadi main HP sih ya, terus main sosial media, terus scroll, atau kadang juga main game karena saya suka banget game gitu kan. Nah jadi saya tuh merasa bermain gadget tuh ya, terlebih main game itu lebih menyenangkan dibanding belajar gitu. Jadinya ya saya lebih fokusnya ke HP gitu. Tapi di sisi lain juga saya sadar bahwa main HP gini terus tuh ya tidak ada manfaatnya bagi saya gitu. Tapi ya tidak tahu kenapa saya masih melakukan itu gitu Pak. Oke, jadi Mbak Sipa juga udah menyadari ya bahwa rutinitas bermain gadget itu kurang baik, terlebih untuk akademik Mbak Sipa sendiri. Nah, sekarang Mbak Sipa punya jalan keluarga atau apa yang akan dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan bermain gadget tersebut, lalu untuk meningkatkan IPK dan meningkatkan rasa percaya diri Mbak Sipa? Ya, saya punya sifat cara buat melakukan menghilangkan kebiasaan itu gitu ya. Mungkin dengan saya harus lebih tegas kepada diri saya sendiri. Jadi saya juga harus lebih berusaha gitu melakukan rencana yang sudah saya buat di to-do list itu. Nah, saya juga harus membatasi mungkin penggunaan gadget saya gitu ya. Karena itu yang menjadi distract saya gitu. Jadi mungkin bisa dihapus atau dinonaktifkan media sosialnya, dan juga menghilangkan kebiasaan game yang terlalu berlebihan gitu. Sebagai gantinya saya bisa mungkin membaca buku-buku agar ilmu yang saya itu bertambah gitu, dan IPK saya juga meningkat. Lalu untuk mengenai rasa ketidakpercayaan diri saya mungkin harus menjadikan pencapaian teman-teman saya itu menjadikan motivasi gitu kepada diri saya, bahwa ya
jika orang lain bisa, saya pun mengapa tidak bisa gitu Pak. Seperti itu sih saya pikirkannya. Oke, cara-cara yang dibuat oleh Mbak Sipa udah bagus sekali ya. Tapi apakah Mbak Sipa siap gitu untuk berusaha untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut? Saya siap sih Pak, mungkin saya belum bisa membuat perubahan yang besar banget gitu ya langsung. Tetapi ya saya sedikit-sedikit akan bisa mulailah gitu merealisasikan rencana yang sudah saya buat itu, agar kehidupan saya juga bisa berubah gitu menjadi lebih baik. Betul sekali ya, jadi mulainya dari hal-hal yang Mbak Sipa anggap paling mudah hingga berlanjut ke hal-hal yang nantinya akan menjadi rutinitas tersendiri bagi Mbak Sipa. Ya betul Pak, saya akan terus berusaha. Nah mungkin apa sih cara-cara dari cara-cara yang tadi Mbak Sipa sebutkan dan yang akan dalam waktu dekat ini dilakukan? Paling mulai mengaktifkan sosial media gitu ya, dengan mengurangi sosial media. Terus ya saya mungkin dengan digantinya saya membaca buku mungkin minimal satu halaman satu hari seperti itu. Oke baik, bagus ya, tadi saya percayakan kepada Mbak Sipa, pasti Mbak Sipa juga akan bisa lah dalam melakukan hal tersebut. Oke, apakah Mbak Sipa ada yang ingin diceritakan lagi? Cukup sih Pak. Oke, kalau cukup ya mungkin proses konseling kita berakhir sampai di sini. Nah, setelah tadi melakukan proses konseling serta mengetahui gitu rencana-rencana yang telah dibuat Mbak Sipa sendiri, bagaimana gitu perasaan Mbak Sipa sekarang? Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa cukup lega sih Pak. Tadi sebelum cerita saya merasa sangat pesimis banget gitu ya. Tapi sekarang rasa kayak pesimis itu tuh kayak berubah menjadi lebih optimis gitu. Nah saya juga merasa lebih termotivasi dan lebih bersemangat sih sekarang untuk melakukan rencana yang dibuat saya tadi gitu. Wah, alhamdulillah ya, saya senang sekali mendengarnya. Jadi nanti jika Mbak Sipa memerlukan bantuan saya lagi, Mbak Sipa boleh menghubungi saya lagi nanti. Iya baik Pak. Oke, mungkin proses konselingnya saya akhiri sampai di sini ya. Nah, terima kasih kepada Mbak Sipa karena udah mau datang gitu ke saya untuk melakukan konseling hari ini. Ya juga terima kasih banyak ya Pak karena sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya, cerita saya, juga membantu saya dalam permasalahan ini. Ya, sama-sama Mbak Sipa. Kalau begitu saya pamit pulang ya Pak. Ya baik, ini saya minta. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.